kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 8, Praja Muda Karana, subtema 2, Aku Suka Bertualang. Ini materi pembelajaran 5, ada di halaman 145 sampai dengan 150. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 5, ayo membaca. Kalian sudah tahu berbagai rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas bermanfaat untuk mengatur lalu lintas. Rambu lalu lintas membantu perjalanan menjadi aman dan lancar. Rambu petunjuk ada 2 macam. Selain petunjuk arah, ada juga rambu petunjuk tempat. Berikut ini contoh gambar rambu-rambu petunjuk tempat. Kita cermati rambu yang pertama anak-anak, ini adalah rambu petunjuk masjid. Rambu yang kedua, kita cermati anak-anak, ini adalah rambu petunjuk tempat rumah sakit. Dan yang ketiga di sini adalah rambu petunjuk tempat pom bensin. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Ada papan petunjuk arah dan tempat yang dimaksud. Lengkapi tulisan pada papan petunjuk arah. Lengkapi sesuai posisi tempat yang ada pada gambar. Baik, kita cermati denahnya anak-anak. Di sini ini letak pom bensin. Maka pada petunjuk arah kita tulis di sini pom bensin. Yang lurus anak-anak. Selanjutnya untuk yang ke arah kanan di sini ini adalah rumah sakit. Dan yang ke arah kiri di sini ini adalah masjid. Perhatikan papan petunjuk berikut ini. Baik, kita cermati anak-anak. Di sini papan petunjuknya. Yang ke arah lurus ini adalah masjid, tempat ibadah umat beragama Islam. Yang ke arah kanan adalah pura, tempat beribadah umat beragama Hindu. Dan yang ke arah kiri ini adalah vihara, tempat ibadah umat beragama Buddha. Siti beragama Islam, Dayu beragama Hindu, Lani beragama Buddha. Mereka sedang menuju rumah ibadah masing-masing. Manakah arah yang harus mereka lalui? Siti harus berjalan ke arah, karena Siti beragama Islam, ini menuju ke masjid beribadahnya, berarti ke arah lurus. Sedangkan Dayu harus berjalan ke arah, Dayu beragama Hindu. Tempat ibadahnya pura, berarti ke arah kanan anak-anak. Selanjutnya Lani harus berjalan ke arah, karena Lani beragama Buddha, beribadah di vihara, ini berjalan ke arah kiri. Ke arah kiri anak-anak. Berilah warna pada rambu petunjuk tempat beribadah berikut. Di sini yang pertama ada rumah ibadah umat Islam. Rambu petunjuknya berupa masjid anak-anak, kubah masjid. Selanjutnya rumah ibadah umat Buddha. Ini adalah vihara, ini adalah rambu petunjuknya. Selanjutnya rumah ibadah umat Hindu. Ini pura anak-anak, rambu petunjuknya. Dan di sini ada rumah ibadah umat Kristen. Rambu petunjuknya adalah gereja. Nanti anak-anak bisa memberi warna sendiri, didampingi oleh bapak atau ibu guru di sekolah. Ayo berlatih anak-anak. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan agama. Berbagai jenis perbedaan disebut juga dengan keberagaman. Cobalah mencari tahu keragaman yang ada di kelasmu. Keragaman pengalaman mengunjungi suatu tempat. Beri tanda centang pada kolom yang tepat. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Nomornya nomor 1 sampai dengan 15. Nama teman 1 sampai dengan 15 anak-anak. Misalkan namanya Tania, Vivi, Nita, Riko dan seterusnya. Kota yang dikunjungi, nih di sini ada pantai, gunung, sungai, sawah, kebun binatang.
Di sini misalkan saja Tania pernah mengunjungi pantai dan kebun binatang anak-anak. Jadi tiap anak pilihannya boleh lebih dari satu. Selanjutnya ini kita jumlahkan ke bawah anak-anak. Misalkan yang pantai di sini sudah Ibu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Yang pernah mengunjungi gunung ada 6 anak, mengunjungi sungai 4 anak, mengunjungi sawah 8 anak, dan mengunjungi kebun binatang 8 anak. Buatlah hasil laporan wawancaramu dalam bentuk diagram. Baik, berdasarkan tabel yang kita isi tadi, sekarang kita buat diagramnya. Pantai tadi 10 anak-anak. Di sini sudah Ibu buatkan diagram batangnya. Gunung ada 6 anak, sungai 4 anak, sawah 8 anak, kebun binatang juga 8 anak. Lanjut ke materi, ayo berdiskusi anak-anak. Apa saja keberagaman yang kamu temukan di kelasmu? Baik, Ibu memberi contoh. Keberagaman yang ada di kelasku antara lain keberagaman agama, suku bangsa, kebiasaan, hobi, makanan kesukaan, tempat yang pernah dikunjungi, mata pelajaran kesukaan, dan permainan kesukaan. Apa saja yang telah dilakukan dalam menjaga kerukunan di kelasmu? Diskusikan bersama temanmu. Baik, Ibu memberi contoh. Hal-hal yang telah dilakukan dalam menjaga kerukunan di kelasku adalah menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Selain itu, juga mengembangkan sikap tenggang rasa antar teman. Ceritakan hasil diskusi di depan teman-temanmu. Ada banyak perbedaan atau keberagaman, namun kita harus tetap menjaga kerukunan. Kerukunan berarti saling menghormati dan menjaga ketertiban agar semua merasa nyaman dan aman. Jadikanlah keragaman menjadi pemersatu. Hal ini sesuai semboyan negara Indonesia. Semboyan Indonesia berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.